وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini di sesi yang terakhir untuk hari yang kedua, kita akan mulai tentunya pembelajaran kita. Insyaallah tema kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang ragam qiraat dalam mushaf Al-Quran yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita semua. Dan siapa yang tidak kenal dengan beliau, dan insya Allah kita sudah sangat masyhur dengan beliau, yaitu Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, LCMA. Alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita. Sambil juga boleh diinformasikan kepada yang lain, mudah-mudahan juga segera bisa bergabung dengan kita semua. Ya, bagaimana? Sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini? Sudah bahagia? Betul sudah bahagia? Ya, karena katanya begitu ya, bahwa ilmu itu hanya akan sampai kepada orang yang bahagia saja. Dan indikator kebahagiaan itu adalah orang yang mampu menghadirkan jasad, hati dan pikiran di tempat yang sama. Alhamdulillah jasadnya sudah ada di sini semua, begitu ya sebagian, tapi hatinya sudah di sini, pikirannya sudah di sini. Khawatirnya masih ada di tempat ngopi gitu ya, atau tadi ada kebagian kue gitu. Nah, insya Allah sudah ya. Tapi saya ingin mengecek terlebih dahulu kebahagiaan. Mau di situ nih ya. Baik, teman-teman sahabat-sahabat Quran di Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecek kebahagiaannya. Oke, saya punya beberapa pertanyaan. Insya Allah pertanyaan yang mudah. Hanya jawabannya yang mudah juga. Baik, boleh dijawab dengan spontan. Oke, kalau kertas yang belum ditulisi biasanya warnanya apa? Putih. Baik, meja ini warnanya apa? Putih. Baju saya warnanya putih. Kalau tisu warnanya putih. Susu warnanya? Sapi minum air. Minum air. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Map ini yang paling atas ini warnanya apa? Hijau. Kalau daun pisang biasanya warnanya hijau. Tulisan pelatihan pentasihan mushaf Al-Quran warnanya hijau. Kalau rumput warnanya harimau makan? Ya baik. Rumput, masya Allah. Ini sudah bahagia belum? Karena terpaksa nggak ada terpaksa. Satu lagi. Salah. Pertanyaan dari saya. Kalau kopiah saya warnanya apa? Hitam. Mic ini warnanya apa? Hitam. Celana saya warnanya? Warnanya hitam. Kalau malam gelap gulita warnanya? Kelelawar tidurnya? Siang. Ini nggak kebalik. Ya baik, ini yang sudah bahagia hanya tim ibu-ibu saja nih. Yang bapak-bapak sudah siap? Ya siap ya, tapi siapnya jangan terpaksa. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kita silakan kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Langsung saja bahwa pada sore hari ini materi yang disuguhkan kepada saya adalah mushaf dalam berbagai macam ragam qiraat seperti itu. Nah, jadi masalahnya adalah kenapa demikian? Jadi kita harus sisir dari pokok persoalan yaitu kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini sangat istimewa. Pertama adalah Quran ini adalah kitab
bahwa kemujizatan Al-Quran itu bukan pada fisiknya, tapi pada makna yang terkandung di dalam. Yang ketiga, Al-Quran itu harus dibaca dengan bahasanya yang asli, itu bahasa lisan dan Arabi. Nazalna Qur'anan Arabiyyan. Ini salah satu keistimewaan. Sementara kitab-kitab suci yang lain itu kita sudah tidak tahu lagi apakah itu berbahasa Ibrani atau Suryani ataupun kitab baca bahasa-bahasa yang lain. Dan orang-orang mereka itu pengikut dari agama-agama itu, tapi itu mereka tidak membaca kitab suci mereka dengan yang aslinya, tapi melalui terjemahan. Sehingga demikian kehilangan energi spiritual. Berikutnya adalah bahwa Al-Quran ini dijaga keasliannya, originalitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika Al-Quran masih berupa kitab langit ataupun setelahnya Al-Quran itu menjadi kitab bumi. Kitab langit artinya ketika Al-Quran masih di lauh mahfuz, dan ketika Al-Quran sudah turun ke langit dunia dari tempat itu semuanya adalah di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan hebatnya lagi adalah bahwa ayat ini terdapat pada surah Al-Hijr. Pada saat ayat ini diturunkan, itu masih Nabi berada di Mekah. Tapi Allah sudah menjamin bahwa kitab suci ini akan terus terjaga keasliannya sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dan hal itu dikemukakan dalam bentuk takidan yang meyakinkan. Inna satu, nahnu dua, yaitu dhamirul fasl. Nazzalna tambah lagi al-dzikra wa inna empat. Lalu takdirul jarul. Lahafidhun adalah takkid, hafidhun adalah isim fa'il, dan isim fa'il mempunyai zaman yang mustaqbal. Artinya inilah jaminan Allah yang berbeda dengan kitab suci masa lalu. Kitab suci masa lalu sudah tidak kelihatan nanti keasliannya, karena sudah dirubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Sudah jelas. وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Itulah merupakan awal daripada petakan yang dihadapi oleh umat-umat Kristiani dan Yahudi dan sebagainya. Al-Quran tidak. Bagaimana dengan Al-Quran setelahnya menjadi Quran bumi? Dan ternyata Allah SWT itu memberikan rangsangan kepada kaum muslimin, ya, memberikan menggerakkan hati kaum muslimin untuk berkhidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Dan itu tidak dikomandoi. Dan ternyata semakin kesini orang yang menghafalkan Al-Quran itu semakin banyak. Jadi oleh karena itulah maka kesempatan kali ini kita selaku kaum muslimin yang merupakan mayoritas itu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di samping mendapatkan anugerah berupa turunnya Al-Quran, kita dipertemukan dengan Al-Quran Al-Karim, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa sekali. Karena dengan Al-Quran kita bisa mengenal Allah, apalagi kita itu diberi anugerah berupa Nabi yang paling hebat. Baiklah, hingga akhirnya bersama. Lalu bagaimana caranya Allah itu menjaga
menjaga kitab sucinya pada periode Quran bumi, yaitu dengan munculnya berbagai macam. Salah satu di antara keistimewaan Al-Quran adalah membacanya tidak pernah membosankan. Samping itu juga orang itu kalau sudah menemukan intisari daripada Al-Quran Karim, sementara hatinya tertampak oleh keimanan kepada Allah, maka membaca Al-Quran menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi seperti mensuplai energi spiritual dari Al-Quran kepada orang pembacanya. Itu sehingga akhirnya orang bersuara. Apalagi Al-Quran itu juga mempunyai energi spiritual. Seperti orang membaca Fatihah saja, kemudian ditiupkan kepada orang yang terkena semacam kalajengking, langsung bisa waras itu. Tapi untuk zaman sekarang sih nggak tahu. Kalau zaman dulu itu zaman Nabi. Kalau tidak waras zaman sekarang ya bukan salah. Lainnya, Allah itu memberikan rangsangan kepada orang-orang Islam itu yang akhirnya mereka itu bisa menekuni Al-Quran. Dan Allah tidak rela apabila Al-Quran itu akhirnya tenggelam. Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nura bi afwahihim wa yaqullahu illa an yutimma nurahu wa la kafirun. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mereka mengharapkan, menginginkan agar supaya mereka itu nur Allah itu padam di afwahihim. Tapi wa yaqullahu illa Allah itu tidak sudi kalau seandainya cahaya yang menerangi masyarakat itu akan padam. Kenapa? Kalau cahaya itu padam, maka yang menjadi yang rugi itu adalah masyarakat itu sendiri. Baik ya, syukur. Baik, kita tahu ya, jadi bahwa kita harus menjaga Al-Quran Karim, kesahihan Al-Quran Karim, keaslian Al-Quran Karim. Jadi kalau seandainya ada pekerja atau petugas ataupun ASN yang ditugasi untuk mengawal pentasan Al-Quran Karim, itu merupakan ASN yang paling unggul, ASN yang paling tinggi martabat. Apa sebabnya? Satu, khairukum man ta'allama al-Quran. Yang kedua, fadlu kalabillah ala kalam khalqi ka fadlil khaliqi ala makhluqi. Keutamaan kalam Allah dengan kalamnya manusia itu sama sebanget dengan perbandingan antara Allah dengan makhluk. Kan berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi orang berbahagialah bagi ASN yang ditugaskan di Lajnah Musawarah. Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah. Jadi pokoknya yang ASN di Lajnah itu Musawarah setiap hari itu selalu pahalanya, insya Allah semuanya dapat syafaat daripada. Baiklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menulis Al-Quran. Ya. Padahal Nabi itu adalah seorang yang ummi. Saya masih punya keyakinan bahwa Nabi itu adalah seorang yang tidak bisa membaca tapi bisa. Bukan karena kurang kecerdasan. Nabi hanya menjaga privilege-nya Nabi sebagai seorang Nabi. Jangan sampai ada lubang yang masuk di situ bahwa Nabi itu mendapatkan supply dari para pemimpin agama yang lain, ya. Mendapatkan supply dari pihak yang lain, gitu. Dan kemudian membangun tadi walan takhutuhu biyaminika idza lam tabal muqtil. Itu adanya di dalam surat Al-Kahfi.
Begitu juga Nabi pernah mengatakan, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menghitung dan tidak bisa naktubu, menulis dan tidak bisa menulis. Ya apakah ini adalah masyarakat pada saat itu masih utama atau bagaimana? Tapi kepada jumhur ulama mengatakan bahwa ummi itu ya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurat wal-Injil ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhibbu al-thayyibat walladzi ba'atha bil ummiyyin rasulan minhum. Artinya banyak dan kembalikan kepada. Tapi kemuliaan Nabi itu sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi sebagai seorang nabi. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya pendapat bahwa Nabi itu pinter baca, tidak perlu, ya perlu ada bukti ya. Kalau tadi saya hukum menurutnya terhadap kemuliaan subuh. Begitu juga kita tidak menemukan satu dalil yang sahih yang sahih bahwa Nabi itu bisa membaca. Ya. Kalau seandainya ada satu riwayat mengatakan harfil qalam, runcingkan qalam, ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Sunan Muawiyah. Ya, tapi ini itu lah hadis itu. Ya. Wa farq as-sin, hendaklah gigi sin itu dibengkakkan gitu. Bengkak artinya ada jam. Itu ada sin. Nah yang lucu itu adalah qala maka ala udhika al-yusra fa innahu al-kabu laka. Jadi letakkanlah qalammu itu, kalau sudah itu pada telingamu yang sebelah kiri, maka itu kamu tidak akan lupa. Itu hubungannya gimana? Qala maka ala udhika al-yusra fa innahu al-kabu laka. Ya sudah, terserah kalau orang Muslim bertanya seperti itu. Salah. Yang penting itu tidak membawa masalah apa-apa. Ya. Baiklah. Oleh karena itu, ya yang menarik adalah Nabi wahyu pertama itu juga merapat pada kemudian tulis-menulis, dan itu menjadi cikal bakal dari munculnya perang. Baik ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Jadi Jabu Markum yang di dalam ayat suci Al-Quran itu juga misalnya tentang kitab suci Taurat itu wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi qala lahum inna qawmi tawrahun wa kanu yaqulun. Pada waktu Nabi Musa turun dari Gunung Sinai menjumpai kaum yang sedang menyembah patung sapi, ya, sapi itu langsung dibuang aja, tapi juga ada mantelnya. Wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi. Jadi jenggotnya ditarik begitu. Kan soal Nabi Harun bahkan yang turunnya satu saja membunuh saya. Jadi wa'al al-wah dari sini bahwa Taurat pada awalnya itu ditulis pada al-wah. Al-wah itu artinya apa? Al-wah itu artinya papan. Itu begitu. Begitu juga pada kalau butuh qayyim, ya butuh qayyim kalau Lalu asafir mawlinan kata Nabi itu alim pertawal sudah itu syarat-syarat masalah. Baiklah. Jadi Nabi memerintahkan kepada para sahabat penulis wahyu, jumlahnya itu sekitar 40 orang. 40 orang. Kebanyakan itu adalah penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu lebih banyak yang pintar tulis-menulis daripada penduduk Madinah. Ya. Tapi Nabi walaupun masih dalam keadaan kekurangan berbagai macam hal, tapi tidak menjadikan Nabi itu urut terus. Ya. Ini merupakan salah satu daripada apa namanya itu, salah satu asbab hal itu. Jadi Nabi memerintahkan pada para sahabat sudah tulis dengan apapun yang bisa ditulis, apakah dengan di papan-papan atau di batu-batu tipis yang putih, ataupun di platforma, ataupun di kulit binatang, ataupun di mana saja. Artinya ketiadaan
media untuk menulis itu tidak memburukkan. Nah itu bisa. Yang penting itu adalah pada saat Nabi meninggal, semua Al-Quran itu sudah ditulis hanya pada tempat-tempat tertentu. Saya tidak tahu pada waktu hijrah apakah sesuatu media-media yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu dibawa juga ke hijrah ke Madinah. Saya sampai sekarang itu masih belum tahu. Karena kalau seandainya kita tahu bahwa surah Makkiyah itu lebih banyak daripada surah Madaniyah. Itu surah Makkiyah itu sekitar 85-86 surah. Madaniyah sisi-sisinya. Ya, tapi surah Makkiyah kan surahnya pendek-pendek. Madaniyah itu banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa perintah padahal pada waktu hijrah itu kaum muslimin digeledah terlebih dahulu. Digeledah mana harta benda suruh keluar. Boro-boro memikirkan Al-Quran, boro-boro memikirkan dan sebagainya. Tapi yang penting adalah bahwa kegiatan menulis Al-Quran itu terus dilakukan oleh para sahabat yang merupakan penulis wahyu, dan itu ada sekitar 40 sahabat. Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, ya, termasuk Zaid. Zaid belum. Ubay bin Ka'ab, Mas'ud, Khulafaur Rasyidin, sebagainya. Semuanya sudah ditulis, ya, di dalam buku. Mungkin ada kegiatan, tapi saya cari-cari kegiatan. Dahulu pernah ditulis oleh sahabat pada waktu periode Mekah. Pada periode Madinah sudah bagus, sehingga akhirnya begitu Nabi itu meninggal, maka semuanya sudah tertulis. Jadi penulisnya banyak, yang ditulis benda-bendanya itu juga, tapi masih belum diurutkan menjadi apa yang seperti kita lihat sekarang ini. Fatihah, Al-Quran, Al-Quran, Nas, ya. Kemudian setelah itu kapan hal itu mulai diurutkan, yaitu pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelahnya perang Yamamah, adalah sahabat Abu Bakar itu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran. Ya Zaid, innaka rasul aqil la nantahimuka wa qad kunta taktubul wahya wa rasul fajma'al innaka syabun rajulun syab. Kalau sama sekarang itu sebelumnya ada surat keputusan, yaitu melihat, mendengar, melakukan gitu ya. Itu juga begitu. Engkau itu adalah seorang lelaki, seorang pemuda. Di sini muncul sifat futu, itu futuah itu kepemudaan. Akhir yang cerdas. Jadi kita itu disuruh belajar bahasa asing mereka, bahasa Yahudi. Ta'alam lugat Yahud. Bagaimana aman ini? Belajarlah rupanya bahasa Yahudi. Ternyata Zaid bin Thabit bisa menyelesaikan belajar bahasa asing itu dalam waktu 15 hari. Bukan cuma itu saja, belajar Suryani, belajar apa itu sampai 5 bahasa. Luar biasa. Jadi artinya belajar bahasa asing itu Nabi sendiri yang guru. Jadi kalau kita belajar bahasa asing, ingat surah itu seperti itu, ya sekarang belajar bahasa asing itu sunnah. Kan tidak belakang. Baik ya. Baik, jadi khasais al-mushaf an-nabawi adalah itulah masih belum diurutkan, kemudian ditulis dengan khat kufi ya. Nanti Dr. Hawashi bisa tahu perkembangan khat ya. Ya, ini Dr. Hawashi itu spesialis khat. Masya Allah. Pemeriksaan nakbah syakal banyak. Ini rasanya sangat berhak untuk menjadi anggota ASN di Rajin.
Tahun ini SK turun. Baik ya, pada masa Abu Bakar, terus sekarang kita saya kira sejarah seperti itu saya juga sudah tahu semua ya. Dan khotnya khot kufi ya, betul bahwa khot Arab itu asalnya dari bangsa Smith, kemudian turun kepada bangsa Aramaik, kemudian turun kepada bangsa bahasa berikutnya adalah sampai kepada ke Irak, jadi kepada British di Irak, dan Irak lah kemudian orang Arab itu Harb Umayyah itu belajar tulisan itu. Jadi khot itu adalah budaya, khot itu budaya. Dengan khot itulah yang asalnya Al-Quran itu ditulis. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa khot Arabi untuk menulis Al-Quran itu adalah tauqifi. Itu kan budaya. Itu sama seperti tulisan-tulisan seperti itu. Baiklah. Kemudian setelahnya itu bagaimana sih cara penjagaan Al-Quran pada masa Nabi? Penjagaan Al-Quran pada masa Nabi itu adalah dilakukan oleh Nabi sendiri, yaitu adanya semaan. Karena Jibril yu'ariduni Al-Quran di kulli syahrin marah. Wa Jibril yu'ariduni Al-Quran fi hadis sana maratin wa urahu hubur ajal. Wa urahu hubur ajal. Malaikat Jibril itu selalu datang kepadaku untuk mengajak semaan bersama. Yaitu malaikat Jibril yang membaca pertama, kemudian Nabi mendengarkan. Kemudian setelahnya itu Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Dalam rangka untuk mentas bacaan. Dan kita apakah masih ada yang ketinggalan dan lain sebagainya. Lalu sudah zaman apa namanya itu, zaman Abu Bakar itu apakah ada bekas masa itu? Ya ada. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengumpulan data-data ataupun media-media yang terus-menerus itu dikumpulkan semua diserahkan kepada Zaid bin Thabit. Dan kalau seandainya ada yang perlu tahqiq, maka benar-benar disumpah benar-benar Rasulullah. Itu sama saja dengan bertasheh, hanya dengan cara yang begitu belum bukan satu organisasi bertasheh. Sudah ya, jadi pada masa sahabat Utsman, nah di sini mulai. Pada masa sahabat Abu Bakar, berapa huruf dari sab'ah huruf yang masuk ke dalam mushafnya Abu Bakar? Saya berpendapat bahwa pada masa sahabat Abu Bakar dilihat dari segi kondisi penulisan Al-Quran pada masa sahabat Abu Bakar itu adalah kondisi yang harus cepat dilakukan. Kenapa? Karena banyak orang-orang Muslim yang ikut perang Yamamah itu banyak yang berguguran. Bagian mengatakan 80, bagian mengatakan 500, paling sulit. Ya. Jadi kemudian, kita tahu bahwa itu adalah masa-masa yang harus cepat juga. Tapi karena itu kan sama. Zaid bin Thabit pada waktu diberi tugasnya seperti itu, bahwa Allah, kalau seandainya saya disuruh untuk mengalihkan puluh Uhud, itu lebih ringan bagi saya daripada harus menulis. Jadi siapa yang Zaid bin Thabit adalah aqil, la nantahibuka, artinya tidak punya syaka terhadapmu. Waqad kunta taktuban wahda dari Rasul. Kamu dia mengalami. Jadi salah satu qari bahwa Al-Quran adalah dia adalah setelahnya masa Nabi adalah Zaid bin Thabit. Jadi hanya saja dalam pandangan saya, Zaid bin Thabit belum sampai memikirkan sabar aku. Karena masih belum dipenuhi. Barulah sahabat itu memasukkan unsur qiraat itu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Kenapa? Karena munculnya ide untuk menulis mushaf kembali sampai 4 sampai 6 itu adalah karena terjadinya perbedaan pertengkaran antara orang-orang Irak dengan orang-orang dari Syam. Kenapa demikian? Kembali kepada asal usul
mereka orang Irak itu mendapatkan bacaan Al-Quran itu dari mana? Kalau Irak dari Kufah itu ada dari Mas'ud bacaannya gitu. Dan mereka yang dari Basra dari apa namanya itu dari sahabat lagi yang lain bukan apa bukan Rawiyah. Jadi satu sahabat lagi yang lain. Begitu juga yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Syam itu adalah Darda, ya, Mu'adz bin Jabal. Itu jadi bacaan mereka itu sudah berbeda antara penduduk Irak berkaitan dengan sahabat yang dikirimkan oleh sahabat Rasulullah kepada negeri-negeri itu. Ya. Jumlahnya sahabat adalah jadi itulah awal daripada menulis mushaf Al-Quran dengan berbagai macam riwayat. Jadi pada saat itu masih belum ada riwayat. Hanya saja bacaan yang diajarkan oleh para sahabat itu adalah bacaan yang mutawatir. Lalu saya mendapatkan dari Nabi kok begini, ini begini. Jadi mereka itu hampir saja terjadi fitnah, keributan. Yang satu menyalahkan yang lain sehingga Hudzaifah bin Yaman itu datang dengan tergesa-gesa dan menemui sahabat Utsman dan berkata, "Adrik hadhihi ummah qabla an yakhtalifu fi kitab rabbihim kama ikhtalafa al-yahud wan nasara." Cepat tangan. Jangan sampai mereka itu bertikai dalam kitab sucinya. Kalau diteruskan begini akhirnya menjadi bahaya. Bagaimana orang Yahudi bertikai tentang kitab suci mereka. Sudah ya. Nah pada saat itulah maka Zaid bin Thabit beserta 4 orang yang lain. Zaid bin Thabit dari orang Ansar, sementara yang 3 adalah dari Muhajirin. Jadi jatah orang Muhajirin lebih banyak daripada orang Ansar. Ya sudah tentu Muhajirin mendapatkan Al-Quran lebih dahulu daripada orang Ansar. Sudah, makanya salah satu di antara arahan daripada sahabat Utsman bin Affan, "Idza ikhtalaftum," oleh orang yang 3 ini, "antum wa Zaidun wa Zaidun tsabitin fi syai'in min al-Qur'an." Jadi, "Faktumuhu bi lisan Quraisy wa inna al-Qur'ana innama nasala bi lisan." Kalau seandainya kamu, wahai orang Quraisy, 3 ini berbeda dalam menuliskan sejarah Al-Quran, maka dengan Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit itu orang Madinah. Mungkin saja penulisannya Zaid bin Thabit berbeda dengan. Maka kata sahabat Utsman, "Faktubuhu bi lisan Quraisy." Tulislah itu dengan sesuai bacaan yang sesuai dengan logat orang Quraisy. Dan salah satu di antara contohnya mana diriwayatkan oleh Zuhri, itu at-tabut. Apa at-tabut ataupun at-tabut? At-tabut bisa kita berdoa itu ayat at-tabut bisa kita berdoa itu. Maka yang 3 sepakat ditulis dan pakai tak yang maftuhah at-tabut. Ya. Akhirnya sudah selesai dan akhirnya dibagi membentuk 4 kota. Yang satu di Mekah, yang satu di Madinah, yang satu di. Untuk Madinah 2, yaitu mushaf yang ditulis untuk pribadi sahabat Utsman, yang terdiri dari kulit menjadi mahal, maklum. Sahabat Utsman orangnya kaya. Ya. Jadi untuk apa? Untuk Madinah itu 2. Penduduk Madinah buat yang mushaf Utsman bin Affan, kemudian penduduk Mekah, penduduk Basra, penduduk Kufah, penduduk Syam, yang semuanya itu ada 6. Walaupun di dalam Taisir ataupun di dalam kita mengatakan dari mengatakan 4. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu ada beberapa sahabat yang bergabung dengan Lajnah Rubaiyah. Di antaranya Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab itu bergabung dengan Abu Sufyan, bergabung karena apa? Harus cepat selesai. Jadi itu 4 mushaf itu tidak. Nah, jadi yang
muncul yang baru pada masa penulisan Mushaf pada masa sahabat Utsman itu adalah bagaimana cara menuliskan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Nah, perbedaan bacaan yang menjadi sebab sahabat Utsman mempunyai prakarsa untuk menuliskan Mushaf kembali itu adalah karena perbedaan bacaan. Berbeda bacaan. Maka sahabat Utsman itu berdiri ke atas panggung dan mengatakan, mana di antara kalian yang pernah mendengarkan Nabi mengatakan unzilal Quran wa hasaba al-hurufin? Semuanya pada berdiri. Semuanya pada berdiri. Wah, ini bisa menjadi landasan ilmiah. Landasan ilmiah bagi sahabat Utsman untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa menyelamatkan seperti itu. Ya sudah, hatta lam yuhsaw, dalam satu riwayat hatta lam yuhsaw, sehingga jumlah mereka yang bangun betul saya pernah dengar sendiri Unzilal Quran sama memang itu diriwayatkan dari lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan Unzilal Quran sama lebih dari 20 sahabat dan merupakan satu hadis yang mutawatir. Tapi dia mengatakan bukan khawatir lafzi, tapi khawatir yang makna tersebut. Sebab apa namanya itu redaksi hadisnya berbeda. Oleh karena itu dari orang ada hadis mengatakan bahwa ini tidak mutawatir secara lafzi. Karena mutawatir lafzi itu sedikit sekali. Di antaranya maka dan ada yang mutawatiran pada yang terbawa ma'lumatan. Itu hadis mutawatir lafzi. Artinya mulai dari mim maka dan ada yang mutawatiran. Dan hal itu semuanya dari Nabi, tidak ada. Jadi kalau ini apa itu adalah ya paling tidak itu apa namanya. Baiklah, kenapa kita harus menjaga? Itu dalam rangka untuk menjaga kerukunan Al-Quran Al-Karim, sehingga Al-Quran itu artinya tidak ada syahwasan lagi bahwa ini adalah kita adalah perkara kita semua. Sampai zaman sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menemukan cacat daripada. Dahulu ada seorang peneliti ya dari Amerika untuk meneliti mushaf seluruh dunia, mulai dari Yaman, dari Mesir, Turki, mana-mana, untuk menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Ternyata nggak ada kesalahan satu. Orangnya nggak ada, ya kecuali mushaf yang salah. Tapi pada dasarnya semuanya nggak ada. Saya pernah melihat mushaf yang salah juga di Maktabah Masjid Nabawi itu. Memang tidak ada, karena ditulis oleh orang-orang dan tidak ada lagi dalam bahasa mushaf Al-Quran. Begitu selesai ini merupakan salah satu. Baiklah, kita langsung belajar pada persoalan yang pokok adalah tadi itu ya, apabila dan dalam penulisan mushaf Al-Quran ada lebih dari satu bacaan, di mana kalau ditulis dengan satu bentuk tulisan itu masih bisa mencakup. Misalnya Malik Yaumiddin ditulisnya dengan mim lam itu masih ihtimal ya. Wa kullu ma waqa'a wal anahwi wa kana lil-ihtimal yahwi wa sahha isnadan wal Qur'an fa hadhihi thalathatul abdan wa haythuma yahtalla rukun dari kitab yang sahihah itu adalah pertama adalah sesuai dengan kaidah, yang kedua harus sesuai dengan mushaf, dan yang ketiga harus diriwayatkan dengan secara mutawatir. Memang di sini ada perbedaan. Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Munjidil Muqri'in, nanti Dr. Ahmad bisa mengatakan itu masih menartikan bahwa harus mutawatir. Jangan Munjidil Muqri'in harus. Tapi di dalam
kitab An-Nashr itu wasahha isnad. Dan sanad itu sahih saja itu. Nah, tapi kemudian di dalam apa komentar di dalam kitab An-Nashr, nah itu bukan saja sah sanad, tapi juga masyhur. Masyhur artinya masyhur dalam para ulama. Ya, sahih isnad bukan sahnya sanad. Kenapa? Kalau sahnya sanad itu berarti satu. Ya, dari sekumpulan satu orang kan tidak. Orang yang membaca Fatihah seperti itu, walaupun yang meriwayatkan itu dari misalnya seorang yang dapat sanad gitu, kan punya poin satu lagi, walaupun satu tapi semuanya saja menjadi banyak. Jadi makanya Ibnu Jazari masyhur, itu bagi ya sesuai dengan nah ini adanya pelaporan seperti itu adalah setelah, kalau saya melihat itu setelahnya abad ke-3 Hijriah, yaitu ketika kata Ibnu Jazari buat kesalahan khalqu, makanya banyaknya kiroat yang bergentayangan kesana kemari dan kita tidak tahu mana itu yang sahih dan mana itu yang harus sahih. Karena dulu orang-orang Syiah itu sangat berani sekali untuk bikin hadis-hadis mauquf. Begitu juga misalnya ada surat wilayah, ya. Orang Syiah itu ada surat wilayah. Yang semuanya berisi tentang wilayah, wilayah. Enggak ada unsur sastranya sama sekali, berani-berani seperti itu. Maka untuk membentengi seperti itu, pertama harus ya kalau secara lahiriah sesuai dengan Rasul Utsman, yaitu diberlakukan kapan itu? Setelahnya ada Rasul Utsman. Dan setelahnya itu harus sesuai apakah muhtamilan ataupun yang hakikiyah. Jadi apa namanya itu? Waktu lima waktu anakku, maka najar Rasul imanan yahwi. Artinya maliki ditulis dengan mim lam. Itu bisa dibaca dengan maliki dan maliki. Itu bisa semuanya itu. Yang sebenarnya itu adalah merupakan tulisan dari masa lalu seperti itu. Banyak alif-alif yang dibuang. Jadi tulisan yang ada pada mushaf. Sayangnya mushaf yang ditulis pada masa Sahabat Utsman itu sudah tidak ada lagi. Mushaf yang dijadikan rujukan oleh Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman bin Nujah itu adalah hasil dari mengkopi daripada mushaf yang ada pada dari mushaf-mushaf Utsmaniyah itu. Dan sekarang karena kelihatannya sudah mulai siap-siap awali itu, karena ada yang sudah mulai tidak fokus lagi. Baik, kalau orang mau menuliskan mushaf dengan riwayat tertentu, maka ya sekarang perlu ya. Pada masa sekarang ini riwayat yang masih digunakan oleh kaum muslimin seluruh dunia itu yang paling banyak seperti 2/3 penduduk muslim di dunia itu menggunakan riwayat Hafs. Kenapa riwayat Hafs? Yaitu perlu satu sesi. Baik, ya, kemudian yang kedua itu adalah riwayat Qarun dan Warsh. Qarun dan Warsh, Qarun banyak di Libya. Kalau Warsh itu banyak juga di Aljazair, di Mauritania, kalau di Sudan itu ada 4 ada Hafs, ada Qarun, ada Warsh, ada Duri yang bagaimana penyebaran semuanya itu sudah tentu kita harus melacak penyebaran riwayat Warsh di Afrika Utara. Itu karena banyak orang Afrika Utara kalau mereka melakukan ibadah haji, mereka datang ke Madinah dan belajar fikih itu pada Imam Malik. Kemudian belajar ngaji Quran itu sama Imam Nafi'. Jadi Imam Nafi' punya banyak rawi, di antaranya adalah Qarun dan Warsh. Oleh karena itulah kita bisa dipahami
Kalau orang Maroko, orang Libya, orang Aljazair, mereka dari Afrika Utara, mereka itu kan pakai kapal laut ya, kemudian sampai ke Iskandaria, dari Iskandaria Mesir kemudian sampai menuju ke Gaza, kemudian sampai menuju ke Madinah, itu luar biasa. Oleh karena itu maka bisa dipahami kalau orang-orang dari Aljazair, mazhab fikihnya adalah mazhab Maliki, kemudian dalam mazhab jemaahnya itu ada ikut Qaul ataupun waktu. Itu bisa dimasukkan seperti itu. Jarang sekali yang itu mengikuti lewat house. Lalu pernah saya waktu di mana? Itu satu kamar saya itu orang Jazair, dan dia itu minta saya menasihkan baca house. Bisa kenapa? Kalau saya ingin membaca lewat house, karena dia sendiri menggunakan juga kalau semua orang Jazair. Kita sudah bilang, jadi rupanya tertarik juga kepada lewat house. Karena lewat house jadi nanti menjadi seperti itu cukup dengan Dr. Habashi yang kami jelaskan. Masya Allah. Pokoknya Habashi ini Satu sesi. luar biasa. Alih status narasumber. Baiknya, jadi kalau orang akan menulis, ya saya akan nanti lajnah itu akan menulis mushaf dengan 10 imam. Jadi semalam proses saya melalui. Pokoknya lajnah itu harus andil dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Karena memang tugasnya semuanya seperti itu. Ya, jadi harus mulai sekarang yang sudah sudah diselesaikan dan sudah terbitkan adalah coba kemudian sekarang itu baru semalam itu sudah seperti itu. Jadi kita belajar dari penerbit di negeri yang mana orangnya dan itu mengasihkan begini caranya begini. Dan jadi teknik untuk menulis mushaf dengan berbagai riwayat itu kita maunya riwayat apa? Itu yang perlu ya. Apakah riwayat Qaul, riwayat Waras, riwayat Juri, riwayat Suci, riwayat Bersih, ataupun ketakuan, bukan ketakuan, malam, apalah dan sebagainya. Cuman yang paling banyak perbedaannya itu adalah Qaul dan Waras. Qaul dan Waras itu banyak perbedaan. Kalau Quran itu tidak begitu. Juri dan Suci banyak perbedaannya juga itu. Ya. Kalau apa namanya itu Hafaz dan Syu'bah banyak. Kalau Syu'bah banyak imanannya. Kalau Hafaz itu imanannya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'an, Alhamdulillah. Ini beda ya, berbeda ya. Antara Syu'bah dan Hafaz. Sama-sama murid daripada Imam Asim. Kalau orang Jawa itu orang Asim dipanggilnya Asim. Beda banget. Akhirnya dalam riwayat begini, Syu'bah itu mengadu kepada Imam Asim. Dan itu kenapa? Itu yukhalifun fil qira'ah. Itu Hafaz kok yukhalifun fil qira'ah. Hafaz itu kok berbeda dengan saya. Padahal gurunya kan pendengar. Tapi kenapa berbeda? Akhirnya barulah Muhammad itu buka kartu. Ini ya coba. Bacaan yang aku ajarkan kepada kamu itu adalah bacaan dari Zaid bin Hubaysh. Zaid bin Hubaysh dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara qiraat yang aku ajarkan kepada Hafaz itu aku dapatkan dari yang bernama As-Sulami. Apa As-Sulami dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi berbeda. Kalau ini Mas'ud bukan orang Budail, suku Budail itu bisa jadi banyak menggunakan imam. Maka itu apa namanya itu karena ada dua qiraat yang berbeda dan kedua-duanya sama kuat. Oleh karena itu perlu dipertahankan. Itu dapatkan santrinya Imam
asik itu ada namanya soal. Dulu ada namanya soal bahasa. Kemudian ada yang namanya up. Itu jadi sekarang ini bisa saja orang itu membagi ilmunya itu kepada 7 orang ini. Kamu saya ajarkan orang aja dari awal sampai tidak boleh jadi main. Dari awal mau maka itu bisa kita mengawasi itu kan saya harapkan mengawasi bisa menatakan. Nah sudah. Jadi yang harus dilakukan itu adalah qiraatnya siapa, riwayatnya siapa. Dan itu harus dari orang-orang yang ada dalam. Yang kedua itu adalah tentang adul ain. Terbukti pakar tentang adul ain. Kalau ada yang ingin berkenan untuk ingin belajar adul ain, jadi yang awal ini apa? Mau mendalam bahasa bisa tilawah Al-Quran, bisa adul ain untuk paham. Masya Allah. Tilawah juga untuk itu, termasuk salah satu santri di Pamulang. Itu menentukan karena adul ain itu berapa? 7. Ada 7 ya. Ada Madani awal, ada Madani tani, ada Kufi, Al-Basri, ada Hemsi, ada Mishkiyah. Itu pada zaman Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi mengumpulkan seluruh ulama Al-Quran yang ada di Baghdad saat itu, disuruh untuk menghitung kalimat Al-Quran. Maka muncullah 88 buku. Kemudian menghitung huruf Al-Quran, maka muncullah 32.000 huruf Al-Quran. Kemudian tajzi atau mushaf itu juga sekitar pada abad itu. Ya kemudian itulah. Jadi Quran masa lalu itu masih belum ada tajzi atau mushaf, dibagi menjadi beberapa terminal ya. Terminal itu juga memerlukan ketelitian, menghitung hurufnya satu persatu. Jadi misalnya kita ingin membuat mushaf berapa halaman. Nah, harus ada sampai akhir itu harus setiap maka dihitung ya setiap ayat itu satu baris itu harus menggunakan berapa huruf itu dihitung per huruf. Jadi ayat ini mulai dari ini sampai ini, dari ini sampai ini. Itu pekerjaan yang cukup melelahkan, tapi juga menyenangkan karena itu berkaitan kepada Allah. Begitu juga tentang penulisan adul ain. Adul ain itu kita menggunakan adul kufi dan harus mengikuti bacaannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu ada ayat pertama ada belum ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang masalah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil terus. Yang penting apa namanya itu? Yang penting jumlahnya ayat di dalam surah Al-Fatihah itu ada 7. Walau ta'adina Musa, ya walau ta'adina namanya sab'an mata minal matani wal Qur'an. Sab'an minal matani wal Qur'an. Saya berpikir kenapa kok Allah itu apa namanya itu menjadikan surah Fatihah itu 7 ayat. Barangkali itu sih harus sendiri aja. Ta'amulat, ta'amulat Qur'aniyah itu. Katanya sebuah sendiri. Ta'amulat Qur'aniyah. Karena Allah itu menciptakan langit berapa? 7 lapis. Sama samawat dan di bawah. Kemudian al-ardu mithlahun yatanazzalu lahu bainahum ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha ala kulli syai'in alim. Kemudian kalau kita sakit berapa kali? 7 kali. Kalau kemudian berapa kali? 7 kali lagi.
Nah, ini siapa yang akan bisa mengetahui hikmah balik angka 7? Angka 7 jelas merupakan angka yang tidak asal-asal. Apa tujuan 7 sama amal? Orang melempar jumroh berapa kali? 7 kali. Ya. Banyak pokoknya. Pertama adalah 7 itu angka yang ganjil, ya. Ganjil. Dan 7 itu adalah bilangan angka terbesar pada hitungan dari 1 sampai 10. Berapa? Jadi mungkin seperti itu. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana? Kembali kepada apa namanya itu, kita mengikuti madrasah Kufiyah di dalam bidang al-adlul ayat al-Kufi dia. Al-Kufi berapa tuh? 6.230. Orang sudah mengatakan 660 itu dari mana? Itu saking enaknya mengapa di situ. Enaknya ngapa di situ aja asal begitu aja. Dari mana itu? Jadi yang benar adalah seperti itu. Dan masalahnya itu adalah di mana letak ajalnya? Itu berbeda-beda. Itu sebenarnya Surahul Ladzina an'amta 'alaihim wa yaghfirullahu 'alaihim. Itu bukan satu ayat apa betul? Ya. Begitu juga misalnya di dalam Fawasil Suwar. Coba Fawasil. Siapa yang menghitung huruf Fawasil Suwar itu menjadi satu ayat? Ya. Alif Lam Mim dan kita mengenal. Siapa yang menghitung satu ayat? Siapa? Al-Quran. Jadi kalau aku bisa, ya. Terus yang beberapa huruf Quran yang tidak dihitung dan kaya ansor itu kufi apa? Berapa ayat lagi? Semua ya, semua itu. Jadi itu adalah merupakan pembuka. Yang huruf Quran pada awal surat adalah untuk pembuka sudah konstitusi oleh karena itu. Tapi ada juga yang tidak menghitung satu surat. Pada Bismillahirrahmanirrahim para ulama juga berbeda pendapat. Apakah Bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah? Apakah Bismillah itu bukan ayat? Atau Bismillah itu adalah ayat yang satu ayat yang khas, satu ayat tersendiri kan? Untuk apa namanya itu membedakan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Jadi untuk anak-anak gitu ya. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar itulah akhirnya para ulama baik fuqaha ataupun para ulama qurra itu berbeda. Apakah orang apa namanya itu dalam sholat itu membaca basmalah wajib atau tidak? Kata Imam Syafi'i, semua mushaf itu pada awalnya pasti ada basmalah. Dan pada masa sahabat mereka itu berijma tidak boleh ada unsur yang bukan Quran itu dimasukkan ke dalam itu. Nah kalau kita lihat mushaf itu ada sebenarnya semua berarti itu Quran. Hanya saja Malik berbeda dengan Syafi'i. Karena Syafi'i harus baca basmalah. Kalau basmalah berarti itu kurang satu ayat. Maksudnya ada orang datang dari Mekah itu imamnya tak baca basmalah. Begitu pulang ke rumah dia tak baca basmalah. Dari mana? Imam masih tidak pernah baca basmalah. Baik baru umrah satu kali sudah langsung berada matang. Padahal apa susahnya baca basmalah? Ya. Kalau tidak baca basmalah ada persoalan dari Imam Syafi'i. Syafi'i berarti kurang satu ayat. Kalau sudah pada Al-Quran ada orang kalau sholat itu ada orang dalam yakhrab ya ibadah kita. Jadi orang kalau masuk sholat harus baca Fatihah. Fatihah itu dia mulai Bismillah. Tapi itu semuanya ada. Baiklah. Kemudian setelahnya itu adalah Rasul. Ada Rasul Usmani. Jadi satu ya. Rasul Usmani itu
Ya, apa sih itu misalkan ada berapa kaidah itu? Baik, ada pertanyaan? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Dr. Kiai Haji Ahsin Shihab. Insyaallah ada dua pertanyaan Wali. Jadi yang pertama, bahwa kita tahu bahwa turunnya Al-Quran ketika proses tanzil itu ada tahapan, sehingga ada tartibul nuzul, lalu ada tartibul mushaf yang kita kenal hari ini. Dan untuk tartibul mushaf ini didasarkan atas petunjuk Rasulullah dan juga al-urda al-akhirah yang dipraktekkan oleh Rasul ketika ini terakhir Ramadan itu. Pertanyaannya kemudian, ketika al-urda al-akhirah, kalau itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu tartibul mushaf, lalu kemudian ada beberapa, saya kurang tahu ada berapa ayat yang belum turun ketika itu, karena seperti ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu wakilah kan turunnya 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Nah itu apakah Rasulullah menyampaikan ketika sudah turun baru itulah ketika al-urdu al-akhirah, apa ayatnya diloncati ketika bacanya itu menggunakan tartibul mushaf yang kita kenal hari ini. Lalu yang kedua terkait dengan qiraat, tadi sampun dijelaskan. Jadi kalau ada dua versi qiraat tetapi bisa disatukan dalam satu rasm, ihtimal tadi, maka tulisannya satu, seperti Maliki ditulis tanpa alif yang dhahirah. Ketika ada dua bacaan yang tidak bisa digabung dalam satu rasm, sari'u dengan wasari'u, maka ada tulisan yang berbeda. Nah ini saya penasaran, ketika ada bukti bukti otentik ketika Rasulullah memerintahkan menuliskan wasari'u ketika turun ayat tersebut. Ini apakah tulisannya itu wasari'u atau sari'u atau memang ada tulisannya dua-duanya? Karena ketika jamul mushaf itu kan termasuk dasarnya itu adalah dari sisi ada bukti tulisan juga. Mohon pencerahan dari Walid, matur nuwun. Oh, satu lagi Walid, ada yang kurang. Tadi dijelaskan bahwa Imam Asim itu kan diambil dua perawi Syu'bah dengan Asim. Yang Syu'bah ini kan yang diajarkan ke Syu'bah itu qiraat dari riwayat Zir bin Hubesh dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sementara di sanad yang kami ketahui itu Hafiz an Asim Abu Abdurrahman As-Sulami, lalu di atasnya ada 4 sahabat, ada 5 Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid ibnu Thabit. Pertanyaannya kemudian, berarti Abdullah ibnu Mas'ud dengan Ali bin Abi Thalib ketika turun dalam runtutan sanad kemudian sampai pada Abu Abdurrahman As-Sulami, ini berarti beliau mengajarkan kepada Abu Abdurrahman dengan mengajarkan kepada Zir bin Hubesh. Ini berarti kan beliau ada beberapa versi qiraat. Napa ngoten? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Turunnya Al-Quran mulai dari Iqra sampai wattaqu yawman turja'una fihi ilallah itu adalah dalam rangka membangun masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang madaniyah. Lah setelahnya masyarakat itu sudah terbangun dengan baik, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, maka Allah persembahkan mushaf yang sudah endingnya seperti itu, ya, seperti itu dengan mendahulukan Al-Fatihah. Ternyata ada hubungan interaktif antara satu surah dengan surah berikutnya. Makanya ada di dalam munasabat ayat, ya, munasabat
sabab dan ayat. Jadi ternyata penurunan, ya. Apa hubungan antara Fatihah dan Al-Quran? Ya, ada hubungannya sangat terus. Jadi apa yang ada dalam surah Fatihah kemudian dirinci, ya, di dalam apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ataupun As-Sab'ut Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang itu adalah merupakan penjelasan dari apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau di dalam penulisan Al-Quran sesuai dengan turunnya, ya, betul waktu turunnya itu adalah dalam rangka untuk menggugah semangat, membangunkan orang yang tidur. Makanya yang pertama-tama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Dalam kacamata saya bahwa sama saja dengan Nabi Adam ketika mau diturunkan ke bumi. Nabi Adam adalah manusia, nabi yang cerdas dan lain sebagainya. Itu setelahnya diberi mandat berupa khalifah fil ard, Allah SWT memberikan satu bekal, itu ilmu pengetahuan. Begitu juga Nabi pada waktu mau dilandingkan untuk menjadi Nabi dan Rasul, Nabi diingatkan dengan ilmu pengetahuan juga, tapi ilmu pengetahuan yang berdasarkan bismi rabbik, bukan bismi yang lain, bismi rabbika. Jadi kalau pengetahuan bismi rabbika harus pengetahuan yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk saling ngebom seperti Rusia kepada Ukraina itu berapa itu. Bukan itu. Jadi coba saja kalau seandainya kita lihat bagaimana urutan-urutan penurunan Al-Quran. Hanya saja begini, untuk mengetahui dengan jelas urutan ini setelah ini, urutan setelah ini tidak ada satu riwayat yang sahihah, ya, yang bisa mengurut-urutkan, ya, mengurut-urutkan ini setelahnya ini, itu juga berdasarkan daripada para periwayatan para sahabat yang antara Abdullah bin Mas'ud, itu diambil dari sini, ambil dari sini, tapi semuanya itu bukan sesuatu yang pasti, gitu. Abdullah Darwazah punya kitab yang tafsir apa? Darwazah dari itu berusaha untuk merasakan Al-Quran sesuai dengan urutan ayat. Tapi saya yakin atau pendapat saya itu agak susah untuk betul-betul mengetahui bahwa ini adalah setelahnya. Kemudian berikutnya adalah memang setiap sahabat itu dan juga orang-orang tabi'in seperti Imam Nafi' itu kata Imam Nafi', qara'tu ala sab'ina minat tabi'in fama wafaqu alaihi ithnan akhadtu. Guru saya itu 70 lebih daripada 70 orang. Kalau kita punya guru 80 berapa? Kalau punya guru 2 alhamdulillah. Punya guru lebih. Nah makanya itu bisa jadi setelahnya ngaji sama ini pindah lagi sama ini lagi. Kalau itu bisa dianggap sebagai seorang qari yang pengangguran. Ya memang begitu, para ulama kuno pada masa lalu itu kebanyakan adalah orang-orang fakir, orang-orang yang dulunya itu adalah mau dimawani. Ya. Dari 7 imam qiraat itu semuanya dari mawali kecuali 2 saja, yaitu Muhammad al-Basri, kemudian yang kedua itu adalah Abdullah bin Amir Asy-Syafi'i. Tapi jadi apa namanya itu? Orang itu ngaji sama yang Nafi itu berpuluh-puluh kali. Pada waktu ditanya kamu itu ngaji sama saya berapa kali? Ya sudah nggak dihitungan ya Rasulullah. Ya sudah, sekarang aku latih kamu itu menjadi kiai kecil tadi. Saya bikin atau kasih kamu itu modal santri. Kamu duduk di sana di Ustuana di sana. Terus aku akan berikan modal berupa santri-santri itu ngaji sama kamu. Nah itu kalau dalilnya kiai menciptakan santri yang seperti itu. Ada itu. Ya jadi bisa jadi seperti itu.
nanti mencari syarat yang lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Yang penting ada pengakuan, dan syarat itu pengakuan ini telah kita lihat di dalam kitab Ghayatul Nihayah atau Tadhkiratul Huffaz karya Adz-Dzahabi. Itu akan tahu Ghayatul Nihayah itu satu buku tentang kitab yang berkaitan dengan Tabaqatul Qurra. Itu menurut saya itu yang paling bagus, yang paling komplit, tidak bisa tertandingi oleh Tadhkiratul Huffaz karya Adz-Dzahabi. Karena Imam Ibnu Jazari itu terjun langsung membaca kitab-kitab yang menjadi rujukannya Imam Ibnu Jazari. Itu lebih dari 60 kitab, semuanya itu dipelajari oleh dan mempunyai syarat dari guru-gurunya. Dan akhirnya Ibnu Jazari berani untuk mengatakan bahwa qiraat 3 Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf itu juga merupakan qiraat yang mutawatir. Kalau dahulu orang sudah hanya terpaku dengan Syatibiyah. Karena Syatibiyah mempunyai magnet ilmiah yang luar biasa. Sehingga orang kalau ingin belajar terasa banyak Syatibiyah. Tapi kemudian setelahnya Ibnu Jazari itu tampil dengan meyakinkan bahwa apa yang aku dapatkan dari guru ya seperti ini. Abu Ja'far mutawatir, Ya'qub mutawatir, Al-Ashir juga mutawatir juga. Akhirnya semuanya berkiblat kepada Imam Ibnu Jazari. Makanya khatimatul muhaqqiqin pintar betul di dalam mentahqiq satu persoalan. Yaitu sekarang ini yang mutawatir tinggal 10, dan yang betul-betul mutawatir itu semuanya tersimpan di dalam kitab An-Nashr, kemudian diringkas dalam Taqribun Nashr, kemudian dinadharkan di dalam Taibatun Nashr. Jadi itu puncak daripada itu pengetahuan yang Jazari di dalam kitab ilmu kalam. Saya kira itu saja, karena itu sudah dan biasanya kalau adzan itu sudah tidak lagi, sudah tidak. Adanya waktu Surabaya ini. Belum. Masih ada waktu atau begini? Baik, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Ada Ibu Rifki. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Wali Kiai Haji Hasan Sakho Muhammad, yang ingin saya tanyakan adalah terkait pemaknaan Sab'atu Ahruf. Jadi dari pemaknaan Sab'atu Ahruf sampai sekarang pun masih menjadi khilaf ya, khilaf pendapat. Ada yang menyatakan bahwa itu bahasa yang diturunkan Quraisy, Zain. Kemudian ada juga yang memaknai sebagai kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga yang memaknainya sebagai sebuah simbol saja. Dan yang terakhir itu dialek ya. Karena memang kita tahu adanya Quran diturunkan dengan sab'atul ahruf itu berasal dari sebuah hadis yang panjenengan aturkan tadi, nazila 'alal hadis Quran ala sab'atul ahruf itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pemaknaan yang paling tepat? Saya pernah membaca sebuah jurnal karena dari beberapa pengelompokan hadis terkait sab'atul ahruf itu adalah sebagai bentuk negosiasi Nabi kepada Jibril untuk memudahkan umatnya ketika membaca Al-Quran. Nah, akhirnya ada yang menyepakati bahwasanya itu lebih ke dialek. Seperti halnya, misalnya ketika kita membaca Al-Quran melafazkan huruf fa, mungkin bagi bukan orang Sunda ya, orang Sunda kan pa gitu ya, atau yang kami contohkan tadi orang Jawa yang sudah sepuh itu melafazkan huruf ain itu ngasin gitu ya. Nah, menurut Wali sendiri pemaknaan yang paling tepat terkait sab'atul ahruf itu seperti apa? Terima kasih. Saya itu setuju dengan orang Sunda, sebab kalau bilang bapak itu bukan bapak.
ke rumah bapak-bapak. Ya, ini Imam Ibnul Jazari itu memikirkan masalah hadis ini sampai 20 tahun. 20. Ya, terus kesimpulannya seperti apa yang ada di dalam An-Nasyr Fiqhul Asyar. Saya pernah mengikuti seminar di Bahrain, seminar para ulama Quran sedunia. Dari percakapannya sama saja ada yang melakukan seperti itu, dan kemudian kesimpulannya pertama adalah lughat, yang kedua adalah qiraah. Lughat dan qiraah. Sudah tentu tujuannya itu adalah untuk meringankan. Jadi meringankan, karena kita tahu ya, masyarakat Arab itu terdiri dari dua kelompok besar. Ada kelompok yang hidup di perbukitan Badui, ada yang Khabar. Menurut apa namanya itu, penelitian para ulama, antara Abdul Sabur Syahid ataupun yang punya kitab apa Rasul Quran atau Rasul Arabi, itu mempunyai dialek yang spesifikasi spesifis, yaitu apa, kalau orang Badui itu kalau mengatakan itu berat-berat, tapi kalau orang-orang kota itu kalau ngomong itu yang ringan-ringan saja. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, terus dibandingkan, coba Waras itu berjaya Nafi. Nafi itu adalah Madani. Madani adalah banyak orang Quraisy, dan orang Quraisy itu tidak mengatakan Hamzah dengan tahqiq. Makanya ya, misalnya Waras membaca menghindarkan diri dari mengucapkan Hamzah. Waras membaca al-mu'minun, kalau baca al-akhirah wal-akhiratu khairul laka minal, itu menghindarkan seperti itu. Itu masih berupa pengamatan saja itu. Jadi yang penting adalah, jadi masalah sama itu apakah merupakan bilangan tertentu antara 6 sampai 8, apakah itu merupakan ungkapan untuk banyak gitu aja. Tidak ada orang yang sanggup menghitung 7 tahun. Kalau seandainya ini kaitannya dengan lughah, maka orang yang mengatakan lughah seperti Abu Ubaid al-Qasim itu menghitung, yaitu lughah-lughah yang menjadi apa namanya induk dari lughah-lughah yang ada di semenanjung Arabia. Terus menghitung, cara menghitungnya juga berbeda-beda. Yang namanya istihad. Ya. Yang satu qiraat itu bukan berarti qiraat sama, bukan. Itu maksimal itu perbedaan itu sampai 7 perbedaan. Ya, jadi yang penting itu adalah kita meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam cara membaca. Nah, cara membaca itu ada kalanya yang berkaitan dengan dialek. Dan ini yang paling kelihatan sekali. Adanya berkaitan dengan lafaz. Misalnya ta'malu dengan yang baru. Itu dalam pandangan saya ini masuk hampir sama. Ya. Begitu juga misalnya wasari'u dan sari'u itu masuk dalam Arab sama. Itu yang tadi saya tuliskan di sini yang berapa? Yang dari Mas Wahab Nabi Daud itu sini. Ya, sudah ditampilkan di sini. Ya. Itu kelihatan sekali antara wasari'u dan sari'u apa namanya kesusahannya orang. Ya, ta'amalu masir, ya, ta'amalu nasyabah dan sebagainya itu. Itu bedanya apa antara dimakan yang disebut dengan dimakan yang ribut? Mana keberatannya antara dan itu? Saya pernah juga menanyakan seperti itu pada guru saya di Madinah. Ya, jawabannya nggak seperti itu. Ya, jadi yang penting itu adalah semua perbedaan cara membaca Al-Quran Karim, ya, selama itu adalah masuk di dalam
Qiraat yang mutawatir itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah termasuk dari al-ahadus sab'ah. Jadi dari masalah itu, makanya kalau saya nulis di buku saya Matla'ul Barakat itu sudah saya itu aja 2 itu termasuk di dalamnya adalah apa yang dipilih oleh Al-Jazari ataupun Ar-Razi, itu saya cendengkan seperti itu. Jadi berbagai macam varian bacaan sudah. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan iqra'u kama 'ullim. Iqra'u kama 'ullim. Kalau seandainya perbedaan bacaan seperti itu bukan tergantung ahlu sab'ah, maka kemana ahlu sab'ah itu? Ahlu sab'ah ya, itu adalah semua perbedaan yang ada di dalam pembacaan suci Al-Quran Karim, dan sudah tentu mana bacaan yang dianggap mutawatir itulah jelas masuk al-ahadus sab'ah. Ya, saya kira itu. Kalau benar ada satu lagi. Ya sudah. Mau bertanya Pak ya, ini terkait dengan qasam, misalnya penulisan nunji dalam ayat misalnya fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kan nunnya itu seperti nangkring. Lah apakah itu memang dikarenakan ada perbedaan qiraah atau memang bagaimana? Kemudian yang kedua, dalam ayat tentang haid misalnya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhun. Imam Asy'ari riwayat Hafiz kan membaca yadhun, sementara masyarakat Indonesia, masyarakat bermadzhab Syafi'i ini pada pengamalannya ini tidak hanya sampai yadhun, tidak hanya suci tapi yatohar, tapi dengan mandi terlebih dahulu. Apakah ini memang ada korelasinya dengan misalnya Imam Syafi'i itu mengikuti qiraahnya Imam Ibnu Katsir, Nafi atau lainnya, atau ini bagaimana? Kalau itu misalnya Imam Syafi'i karena mengikuti bacaannya Imam selain Asim di ayat, misalnya dalam ayat apalagi yang nanti berimplikasi pada hukum yang berbeda. Ya, terima kasih. Nanti itu harus yang mencarikan persyaratan tentang nunjil mu'minin. Karena nunnya itu kecil. Ya. Ada. Mana? Oh, baru. Iya. Jadi memang seperti itu. Dan itu menandakan adanya bacaan yang lain. Perkataan nunjil mu'minin itu adalah namanya apa? Ziyadatu apa nun ya? Nunjil mu'minin. Ya seperti wayahnya man hayya hayyan an bayyinah. Asalnya hayy ya, hayy an bayyinah, wayahnya hayy an bayyinah. Lalu kemudian tentang wala taqrabuna hatta yaqul, ada 2 ya. Wala taqrabuna wa sukuruha, ya. Itu ada 2 bacaan, semuanya adalah mutawatir. Karena semuanya itu adalah diriwayatkan oleh Imam 7. Hanya saja kalau ada tambahan kalimat huruf itu berarti menunjukkan at-taghayyur. At-taghayyur fil mabda' yadullu 'ala at-taghayyur fil ma'na. Antara yang tahurna dengan yang tahharna. Itu di dalam ilmu balaghah seperti itu. At-taghayyur fil mabda' yadullu 'ala at-taghayyur fil ma'na. Jadi kalau ada perbedaan seperti itu maka terjadi perbedaan. Apa maknanya? Yaitu ditengarai kalau hatta yang tahharna itu adalah bukan sekedar mampetnya darah, tapi juga harus selesai mandi. Ya. Kalau yang tahharna, nah ini yang dijadikan oleh Hanifah
Pokoknya tidak mesti menunggu sampai mandi. Jadi menurut apa sih itu? Wah, terlalu lambat itu. Jadi kalau saya tanya, untuk pengantin baru pakai hatta. Kalau yang apa ya boleh masih sahabat begitu. Tapi duanya ada pendapatnya, terutama kata Abu Hanifah itu memperbolehkan orang. Ya kalau apa namanya tuh orang nakal itu berarti apa sih bedanya? Setelahnya mandi dengan sebelum mandi apa bedanya? Rasanya sama saja. Lebih seger. Itu masalahnya itu ada yang tapi pokoknya ada pendapat seperti itu. Jadi kalau seandainya ada pendapat itu seperti ini ya boleh bagi orang yang tidak bisa cari saja. Yang penting kata guru saya ada syafi'iyyun haitsu yakunu ma'i al-dalil. Ada syafi'iyyun yang makanan al-dalil, makanan yang dalil. Artinya saya itu syafi'i. Kalau seandainya saya mempunyai dalil seperti ya bersentuhan kulit dengan istri apakah membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu, itu susah banget kalau dia. Nabi sendiri pernah mencium Siti Aisyah baru berangkat menuju ke sholat walam yatawadda. Qabbala ba'd azwajihi thumma kharaja ila sholat walam yatawadda. Ini bagus nih. Ya, kharaja sholat walam yatawadda. Kemudian yang kedua, pernah malam-malam Nabi pada waktu sujud, Siti Aisyah kehilangan, berarti kehilangan. Cari-cari mana Nabi? Tahu-tahu yang dipegang itu adalah makannya Nabi. Ya artinya apa? Tungkatnya Nabi itu, dan Nabi melanjutkan saja. Itu. Kemudian hadis yang ketiga lagi, Siti Aisyah itu kan kalau orangnya cemburu, berangkat sumber. Nabi itu mau pakai saja dikintil sama Siti Aisyah. Bisa nggak kita mampir ke istri yang lain? Akhirnya Siti Aisyah sendiri yang terengah-engah. Ya. Nabi itu akan kirim salam kepada penduduk pakai. Kalau Siti Aisyah pikirnya yang lain-lain. Pernah pada satu saat itu juga Siti Aisyah itu karena cembernya itu ya akhirnya diperiksa semuanya anggota Nabi itu sampai ininya digini barangkali habis mati. Ya nggak ada bukan karena mati di situ. Nah itu hadis-hadis itu yang dijadikan oleh Abu Hanifah bahwa lamsul mar'atil ajnabiyah itu tidak membatalkan. Tapi kan kita tahu bahwa lamsul mar'atil ajnabiyah itu ada yang membatalkan wudu baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu apa namanya tidak membatalkan wudu baik ada syahwat ataupun ada syahwat. Jadi saya nggak ngerti deh, wajib ada syahwat itu gimana? Yang ketiga adalah membatalkan kalau ada syahwat. Itu gimana itu? Karena Nabi pernah ya pada waktu bulan puasa ada seorang syekh sudah tua gitu ya. Ya Rasulullah bagaimana? Jadi nanti akan saya tanya ya, apakah ada yang pernah melakukan apa tidak ya? Ya Rasulullah, saya itu kalau mencium istri saya pada siang hari puasanya batal Nabi. Batal. Kemudian beberapa lama datang seorang pemuda, tanyanya sama seperti begitu. Rupanya itu sudah merupakan suatu kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat. Itu akhirnya tanya Rasulullah bagaimana hukumnya aku mencium istri saya pada siang hari. Tak boleh.
Nabi jawabannya berbeda. Kalau sama orang yang sudah tua, nggak apa-apa. Kalau sama orang muda, nggak boleh. Dia dikasih begitu, akhirnya keterusan. Nah, jadi ini adalah wilayah yang jelas. Ya, berdasarkan dari itu, ya kata guru saya begini. Ya, nanti saya apabila kalau dari ayat Quran itu masih memungkinkan kesana kemari, maka carilah di dalam hadis. Nah, begitu ya. Cari di dalam hadis untuk bisa membuatkan satu di antara dua pendapat itu. Nah ini menurut Abu Hanifah ada hadisnya seperti itu. Yaitu kata Imam Syafi'i, oh apa yang menjadi landasan Abu Hanifah itu hadisnya mursal namanya. Kalau baiknya orang mursal itu baiknya sofa di sofa wali maru dan itu yang jatuh samanya nggak ada. Berarti kalau begitu berarti tidak masuk di dalam hadis yang sahih. Tapi walaupun demikian kata Imam Syafi'i boleh mursal diamalkan kalau seandainya ada sahabat-sahabat yang mengamalkan. Jadi ini wilayah-wilayah aja. Kalau saya sih cari yang apa aja, yang kira-kira anak muda itu saya itu. Ya saya kira itu ya. Jadi tak purna. Itu daripada Syafi'i yang kunci itu maknanya dari Syafi'i. Dari Syafi'i kunci. Kata ada kunci ini. Ada surah Yunus. Kata kunci. Sekali ya dengan itu saja benar. Biar supaya selesai. Siapa bacanya? Semuanya kunci. Semuanya kunci, tapi tulisannya kunci. Ya. Dan di atasnya itu ada nun kecil agar supaya pembaca Quran itu membacanya pakai Quran. Ya, nunnya itu disisipkan saja. Ya, yang saya kira gitu. Terima kasih atas semua pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pembahasan hari ini. Lihat dari bagian dulu sebetulnya masih banyak